Insan-insan mulia Pama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin saudaraku seiman dan seakidah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh pengaruh Al-Quran dalam kehidupan dan peradaban manusia amat sangat menakjubkan. Bermula pengaruh Al-Quran bermula dari berubahnya kehidupan bangsa Arab pada atau pertengahan abad ke-7, ketika pertama kali turun Al-Quran di Jazirah Arab kepada Nabi kita yang mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kurun tempo itulah mereka menjadi sebuah peradaban yang penuh cahaya, penuh kemuliaan dari bangsa yang keluar dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan, ya, dari syirik kepada tauhid, dari kasar menjadi lembut, dari peradaban yang penuh dengan saling memangsa, ya, saling perang antar suku, fanatisme kelompok, menjadi sebuah bangsa yang bersatu, penuh keharmonisan dan menghargai satu sama lain. Mereka tidak mengenal, ya, peradaban, dan setelah Al-Quran, cahaya Al-Quran diturunkan kepada mereka, maka Al-Quran pun menjadi cahaya, menjadi sesuatu ruh yang menghidupkan kehidupan dan peradaban mereka. Dan bukan hanya Jazirah Arab saja, kemudian mereka jadi generasi yang mulia yang mereka bisa mempengaruhi peradaban bangsa Barat di Romawi yang ada di Barat dan Persia yang ada di Timur. Maka lihatlah bagaimana kuatnya pengaruh Al-Quran ini, ikhwan, yang mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, bahkan lihat Allah Ta'ala mensifati kehidupan Arab waktu itu. Kata Allah Azza wa Jalla, bal qaumun khasimun. Ya, sebenarnya mereka adalah kaum yang senang bertengkar. Ya, juga Allah Ta'ala sebutkan mereka adalah wa tunzira qauman ludda, dan agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang membangkang. Ya. Maka lihat bagaimana dahsyatnya pengaruh Al-Quran pada suatu umat, ya, suatu peradaban. Ya, dimulai dengan Al-Quran. Ya. Pengaruhnya luar biasa, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat bagaimana Al-Quran memang objeknya adalah hati. Ya, Al-Quran diturunkan kepada hati. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, nazala bihi ruh innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Kata Allah Azza wa Jalla, Al-Quran diturunkan melalui Ar-Ruh Al-Amin, yaitu Malaikat Jibril. Ya. Ala qalbika, kepada hatimu. Ya, lihat. Targetnya adalah hati. Objek sasaran Al-Quran diturunkan adalah hati. Maka dari sinilah kita dapati hati ini menjadi hidup. Ya, karena pengaruh Al-Quran. Liyunzira man kana hayya. Kata Allah Azza wa Jalla, agar Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada orang yang hatinya hidup. Maka seluruh Al-Quran isinya adalah untuk menghidupkan hati manusia. Yang dengan hidupnya hati manusia, maka ini adalah pokok kebaikan. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya
jika ia, sang Rasul, mengajak kalian kepada apa-apa yang bisa menghidupkan kehidupan kalian. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya hati adalah pokok kebaikan. Seluruh syariat yang diturunkan, diperintahkan dan dilarang kepada kita adalah tujuannya agar hati menjadi hidup. Yang ketika hati menjadi hidup, maka inilah yang akan menjadi pokok kebaikan. Ya, pangkal dari seluruh kebaikan adalah bermula dari hati ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an dengan ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an yang merupakan ruh. Ya. Al-Qur'an yang merupakan ruh dari sisi kami. Ya, ma kunta tadri mal iman walal kitabu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Engkau sebelumnya enggak tahu itu apa itu Alkitab, enggak tahu itu Al-Qur'an. Kemudian enggak tahu perkara iman sebelumnya. Kemudian kami turunkan Al-Qur'an yang dengannya kami memberi cahaya, ya, sebagai cahaya, nuran. Ja'alnahu nuran, kami jadikan Al-Qur'an sebagai cahaya yang menyinari. Ya, jadi menghidupkan dan menyinari. Ketika hati ini hidup, maka inilah yang bisa menyinari kehidupan kita, terang benderang. Ya, yang dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pengaruh Al-Qur'an pada awalnya adalah sasarannya adalah kepada hati manusia. Dan kita dapati memang pengaruh terbesar dari Al-Quran adalah adanya di hati kita. Nah, maka kebaikan terbesar ya ikhwan yang didapatkan oleh orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, bermuamalah dengan Al-Quran, membacanya, kemudian mentadabburinya, memperhatikan ayat-ayatnya, kemudian menghayati kandungannya, maka kebaikan yang terbesar adalah kebaikan hati, kelembutan hati, kesucian hati. Ya, sebaliknya ikhwan, saudara-saudaraku, orang yang penyakit yang terbesar adalah akibat berpaling dari Al-Qur'an. Ya, yaitu apa? Qaswatul qulub, yaitu kerasnya hati. Ya. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada peringatan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Yang akibat dari semua itu adalah hati yang mengeras. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hadid, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ya wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Ya, kata Allah Azza wa Jalla, tidakkah belumkah tiba waktunya orang-orang yang beriman khusyuk hatinya ketika disebutkan nama Allah Azza wa Jalla, dan ketika kepada apa-apa yang diturunkan berupa kebenaran, ini Al-Quran. Janganlah mereka seperti ahlul kitab yang datang kepada mereka Alkitab, lalu mereka membiarkan waktu berlalu, mereka tidak memperhatikan Al-Quran, memperhatikan kitab yang diturunkan kepada mereka. Apa kata Allah? Faqasat qulubuhum. Lalu hatinya menjadi keras. Lalu wa katsirun minhum fasiqun, mereka pun menjadi orang fasik. Jadi awal mulanya adalah berpaling dari Alkitab, Al-Quran. Nah, ketika berpaling dari Al-Quran, maka penyakit terbesar yang menimpa adalah kerasnya hati atau matinya hati. Ya, makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat Al-Quran hanyalah bisa diterima dan dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hati yang hidup, ya, hati yang menghayati Al-Quran, atau orang yang berusaha memperhatikan dan memperbaiki keadaan hatinya, ya, dengan Al-Quran itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hati yang sulit untuk mentadabbur Al-Quran adalah hati yang terkunci. Kata Allah Azza wa Jalla, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha." Maka tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Nah, oleh karenanya
juga Allah Ta'ala berfirman, Qul aminu bihi, aw la tu'minu. Katakanlah wahai Muhammad, berimanlah kepadanya Al-Quran, atau kamu juga tidak usah beriman, sama saja bagi Allah Azza wa Jalla. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi ilmu sebelumnya, yakni apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, kata Allah Azza wa Jalla, yakhirruna lil azqani sujada. Mereka menyungkurkan wajahnya bersujud. Ya. Kata para ulama, ya, ketika menjelaskan ayat ini, yakni sesungguhnya barang siapa yang diberikan ilmu tapi tidak membuatnya menangis ketika mentadabburi Al-Quran, ya, maka ia telah diberi ilmu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat ilmu yang hakiki, ya, yang yaitu apa? Kata Allah Azza wa Jalla, ya tadi, apabila idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, yakhirruna lil azqani sujada. Mereka menyungkurkan wajah bersujud. Nah, maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an mengatakan, innal qulub, sesungguhnya hati itu wi'a, seperti bejana. Maka kata beliau, isilah dan sibukkanlah hati dengan Al-Quran, dan jangan disibukkan dengan yang lain. Ya. Kemudian juga kata para ulama, innamal ilm an khasyatillah, sesungguhnya ilmu, yang disebut berilmu adalah adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya hadirin yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Al-Quran pada awalnya adalah pengaruhnya ke hati. Oleh karenanya Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang bisa mendapatkan pelajaran dari Al-Quran adalah mereka yang memiliki hati. Dalam surah Qaf ayat 37 Allah Ta'ala katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sungguh pada yang demikian itu terdapat peringatan, yakni Al-Quran. Ya, adalah sebuah peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mempunyai hati. Au al-qassam, atau menggunakan pendengarannya. Wa huwa syahid, dan dia sedang menyaksikannya. Maka di sini, ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan ada 4 syarat ilmu itu bisa mempengaruhi, Al-Quran bisa mempengaruhi kita, mempengaruhi keadaan kita menjadi lebih baik. Ada 4 ya faktor, ya. Yang pertama adalah inna fi dzalika ladzikra, sesungguhnya pada Al-Quran itu terdapat sebuah peringatan. Yang ini yang kata Imam Ibnu Qayyim adalah adanya al-mu'athir, harus ada sumber. Ya, kita harus mengecek bahwasanya sumbernya ada. Kita ini mau jadi baik, ya, kita mau jadi orang yang baik, maka tentu harus ada faktor pemberi pengaruh yang dengannya, ya, bisa memberikan daya dorong, energi untuk melakukan perubahan. Ya, maka ijma' para ulama bahwasanya pemberi pengaruh, ya, yang terbesar, bahkan Syekh Abdul Razak bin Badr hafizahullah taala mengatakan bahwasanya, ya, di antara sebab yang paling besar mempengaruhi bertambahnya iman adalah mentadabburi Al-Quran. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah sebab yang terbesar yang mempengaruhi, ya, kebaikan agama bagi diri kita semua. Karena Al-Quran adalah isinya adalah cahaya, petunjuk, ruh yang dengannya hati kita akan menjadi hidup. Ya, jadi Al-Quran makanya disebut ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul. 2 wahyu ini kita berpegang teguh kepada 2 wahyu, 2 petunjuk, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi dampak, ya, yang paling bisa mempengaruhi, ya, perubahan, ya, adalah Al-Quran itu sendiri. Nah, oleh karenanya kita dapati, ya, orang-orang kafir terlebih dahulu mereka sangat takjub, ya. Jadi jangankan kepada kita, ya, bahkan pengaruh Al-Quran itu juga dirasakan oleh jin yang sangat dahsyat. Ya, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin
Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Dalam surah Al-Jin Allah Ta'ala sebutkan bagaimana jin ini terpengaruh dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasul SAW. Katakanlah, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Quranku. Kemudian setelah mereka mendengarkan Al-Quran, mereka apa kata mereka? Qalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Ya, bahkan ya disebutkan jin itu hampir saja berdesak-desakan. Ya, untuk apa? Untuk mendengarkan Al-Quran. Saking hebatnya, dahsyatnya pengaruh Al-Quran yang dibacakan. Ya, Allah Ta'ala menyebut mereka sambil berdesak-desakan, mengerubuti Nabi SAW yang sedang baca Quran. Ya, wa annahu lamma qama Abdullah kadu yakununa alaihi libada. Dan tatkala Abdullah, ya ini Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran atau berdoa kepada Allah Subhanahu kadu yakununa alaihi libada. Hampir-hampir saja mereka mengerubuti Nabi SAW, berdesak-desakan. Sampai luar biasa kata para ulama, ayat selanjutnya adalah ayat yang menutup celah agar jin-jin ini tidak menjadikan Nabi sebagai objek untuk yang disembah. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam ayatnya, ya, kul innama ada'u rabbi wala usyriku bihi. Katakan wahai Muhammad, aku ini hanya menyembah Rabbku, aku tidak menyekutukan dia. Qul la amliku lakum darra wala naf'a. Katakan Muhammad, aku tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi bahaya. Ya, kenapa? Karena dahsyatnya pengaruh jin itu sampai-sampai Allah Ta'ala menutup celah dengan menurunkan ayat, katakan kepada mereka, aku ini adalah seorang hamba. Qul la yujirani. Katakanlah tidak ada yang bisa melindungi aku kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini pentingnya kita mencari sumber pengaruh ya yang baik, yang bisa mempengaruhi perbaikan kita, dan itu harus dan pengaruh terbaik adalah kalam Allah. Ya, kalam Rabbina. Ya, oleh karenanya berusahalah kita ada di tengah-tengah kita ini masih ada mukjizatnya Nabi SAW bahkan sampai hari kiamat. Adapun mukjizatnya nabi-nabi sebelum kita adalah mukjizat yang bisa dilihat dengan panca indera. Sehingga ketika mata tidak bisa melihat lagi, mungkin ya kekuatan mukjizatnya menjadi mulai memudar. Ya, berbeda dengan Al-Quran, ia bisa dilihat dengan mata penglihatan dan juga mata hati, akal budi pekerti kita, budi pikiran kita. Bisa dipahami, ya, bisa dilihat atau dipikirkan, sehingga daya dorongnya, daya pengaruhnya itu dahsyat sekali. Nah, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita dapati, ya inilah Al-Quran yang selalu menjadi objek, ya, ini utama Nabi SAW ketika berdakwah. Ya, Nabi SAW diperintahkan Allah wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bih. Diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini agar aku bisa memberi peringatan kepada kalian. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum, ya, Allah sebutkan, ya, qad fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah engkau terhadap mereka dengan Al-Quran. Ya. Ayat yang mulia ini adalah nas yang sangat terang benderang, ya ikhwan, bahwasanya sesungguhnya, ya, di antara sebab yang bisa mempengaruhi manusia adalah Al-Quran. Maka kita diperintah untuk berjihad dengannya. Ya, ini menunjukkan bahwa dakwah dengan Al-Quran, ya, merupakan bab jihad. Ya, karena ketika kita mempelajarinya, mentadabburinya, menghafalnya, itu bagian dari jihad. Ya, yang dengannya kita akan mendakwahi manusia. Ya, oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ini, ya, sumber pengaruhnya harus betul-betul, ya, karena itu Nabi SAW seringkali mendatangi manusia dengan membacakan Al-Quran. Ya, mereka dibacakan Al-Quran. Saya ingat bagaimana dulu Ja'far bin Abi Talib, ya, radhiyallahu ta'ala an, ketika dihadapkan kepada Raja Najash,
Ya, ketika mereka mengungsi ke Habasyah, Ethiopia ya. Kemudian datang utusan Quraisy untuk menghasut raja ini agar mengusir ya orang-orang Islam ini kembali ke Mekah. Ya, maka di antara hasutannya adalah mereka mengatakan ini orang Islam, ya, mereka menjelek-jelekkan Isa dan Maryam. Maka dipanggillah ya oleh Raja Najasyi, dipanggil semua para uskup-uskup itu datang mendengarkan. Ya, lalu Raja Najasyi meminta Ja'far sebagai juru bicara untuk menjelaskan bagaimana keyakinan kaum muslimin terhadap Isa bin Maryam. Ya. Maka Ja'far bin Abu Thalib membacakan surah Maryam. Kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Terus tentang wadzkur fil kitabi Maryam idzin tabatat min ahliha makanan syarqiyya. Terus tentang Isa, dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Kemudian kata Ummu Salamah ya, yang hadir pada saat itu, kami melihat Raja Najasyi dan seluruh uskup yang mendengarkan Al-Qur'an dibacakan itu menangis sampai membasahi Injil yang ada di tangan mereka. Lihat bagaimana ikhwan, dahsyatnya pengaruh Al-Quran kepada orang yang pertama kali membacanya. Ya, kepada orang yang pertama kali mendengarkannya. Maka itu akan pengaruh yang luar biasa. Dulu juga ada seorang ya yang terkenal di Makkah sebagai orang yang mengerti syair, yang mengerti sihir. Ya, maka ia diutus oleh orang Quraisy untuk menandingi Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW. Maka Utbah bin Rabi'ah ini pun datang kepada Nabi SAW sambil dilihat oleh orang-orang Quraisy menunggu hasilnya. Ya, maka setelah dia berbicara panjang lebar, maka Nabi mengatakan, apakah sudah cukup wahai Abul Walid? Izinkan saya bicara. Maka Rasul SAW pun ya berbicara. Kemudian Nabi kita yang mulia SAW kemudian membaca ya beberapa ayat. Ya. Ya, Nabi SAW membaca beberapa ayat yang kemudian ya mereka mendapati ya Utbah bin Rabi'ah ini berubah. Ya. Kata Utbah bin Rabi'ah, aku seolah-olah ini bukan sihir ya. Ya, ini bukan sihir. Ya, apa yang dibaca oleh Nabi SAW adalah sebuah ayat di dalam surah Fussilat ya, ayat 1 sampai 5. Hamim ya. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'qilun. Basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Maka setelah dia membacakan, Utbah menutup jari-jari tangannya. Ya, kemudian memberi isyarat kepada Nabi SAW agar berhenti dan mencukupkan bacaannya. Kemudian dia kembali menghampiri kawan-kawannya dari kalangan Quraisy. Maka ya orang-orang Quraisy mulai berbisik-bisik. Ya, kami bersumpah demi Allah. Ya, Al-Walid, ya Abul Walid datang dengan raut yang berbeda dengan raut muka ketika dia saat perginya tadi. Maka apa yang dikatakan Utbah? Demi Allah tadi aku mendengar perkataan yang demi Allah belum pernah saya dengar. Ya, demi Allah itu bukan syair. Demi Allah itu bukan ucapan para tukang sihir atau dukun. Ya, wahai Quraisy, turutilah dia. Ya, serahkan masalah ini kepadaku. Biarkan ia dengan urusannya. Ya, demi Allah, perkataan yang kudengar tadi benar-benar akan menjadi berita besar di kemudian hari. Ya, maka mereka mengatakan, demi Allah, wahai Abul Walid, ia telah menyihirmu. Lihat bagaimana pengaruh Al-Quran. Masya Allah, sampai seorang Utbah bin Rabi'ah ya, ia berubah karena dia betul-betul bisa membedakan. Makanya Allah Ta'ala katakan, wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tadhakkarun wa ma huwa biqauli kahinin qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan perkataan syair, tapi sedikit di antara kalian yang mengambil pelajaran. Dan dia bukan perkataan dukun, ya, tukang sihir, tapi sedikit di antara kalian beriman kepadanya. Maka ya begitu mereka mengetahui dengan baik bagaimana pengaruh Al-Quran ini, ya maka mereka saling tolong menolong agar tidak mendengarkan Al-Quran.
Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Ya, orang kafir berkata janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini. Ya. Wa alghaw fihi la'allakum taghlibun, ya. Buatlah hiruk pikuk, ya, terhadapnya, ya, ini Al-Qur'an itu sehingga kalian kalian akan mengalahkan mereka. Ya. Maka hadirin belaka Allah, mereka tidak akan mengucapkan perkataan ini, jangan dengarin Al-Quran, kecuali karena mereka sangat tahu bahwa Al-Quran memiliki pengaruh yang sangat dahsyat, pengaruh yang sangat kuat kepada siapapun ketika ia, ya, artinya kalau sekiranya mereka tidak merasa ketakutan dan mengetahui pengaruh yang besar, nah niscaya mereka tidak akan saling berpesan agar tidak mendengarkan Al-Quran. Itu yang dipakai hari ini kita dapati, ikhwah. Bagaimana orang-orang kafir menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran, ya, wa alghaw fih, buatlah hiruk pikuk agar mereka tidak mendengarkan Al-Quran. Ya, di antara strategi orang-orang kafir dan juga syaitan tentu saja adalah menjauhkan kita dengan Al-Quran. Ya, sibukkan mereka dengan yang lain sehingga mereka tidak sempat membaca dan mentadaburi Al-Quran. Ya, sehingga dengan demikian, ya, ikhwan azanillahu wa iyyakum, Al-Quran ini ya kehilangan pengaruh. Maka lihat, al-ghawfi, buatlah hiruk pikuk. Ya, apa yang strategi mereka adalah membuat tandingan. Jadi ketika Al-Quran dibaca mereka bersuara tinggi, ada yang tepuk tangan, ada yang bersiul, supaya kaum muslimin tidak mendengarkannya atau mereka tidak mendengarkannya. Ya, lihat bagaimana pengaruh Al-Quran kepada orang-orang non-muslim begitu kuat, begitu dahsyat. Ya, mereka ini tidak beriman. Ya, lalu bagaimana kita, ya, kaum muslimin yang kita mengimani Al-Quran adalah sebagai perkataan Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga tentu saja, ya, jauh lebih utama, lebih pantas mempengaruhi keadaan hati kita. Nah, kalau hati kita sudah baik, terpengaruh dengan Al-Quran, ya, maka ini adalah pangkal seluruh kebaikan bagi kita semua. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita dekat dengan Al-Quran dan menjadi cahaya dan menjadi ruh yang dengannya hati kita menjadi hidup semuanya. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama.